Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun banyak kita memiliki kekurangan, sebenarnya lebih banyak nikmat Allah yang masih kita simpan. Ada di antara kita yang mungkin sudah gugur giginya 2, ternyata masih ada puluhan gigi yang bisa untuk ngunyah. Itulah ibaratnya. Ada yang tangannya sakit, padahal masih banyak badannya yang lain yang masih sehat. Alhamdulillah. Sebab kenapa? Karena kita meyakini bahwa tingkat kebahagiaan kita bersama berbanding lurus dengan tingkat kesyukuran. Makanya kita selalu diajak untuk bersyukur supaya kita senantiasa berbahagia. Saya masih ingat datuk saya ketika dia sakit, mau sakit berat menuju kematian lah. Ketika dia sakit luar biasa, keluh kesah. Semua dikeluhkan, ini ngeluh. Sampai akhirnya dia ridho dengan sakitnya. Ketika dia ridho dengan sakitnya, tenangnya luar biasa. Tidak berapa lama setelah itu, dia pun meninggal dunia. Dia meninggal dalam husnul khotimah. Begitu, sakit pun kita masih disuruh bersyukur dengan ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salat berisalam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sama-sama kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan hidupnya lah yang kita akan tempuh, sebab tidak ada jalan hidup selain jalan hidup Nabi Muhammad yang bisa menyelamatkan kita sebagai umatnya. Kalau kita tidak percaya, tanya saja sama umat yang lain. Semua umat akan percaya bahwa agamanya akan menyelamatkan mereka sampai ke akhirat, yang mereka percayai. Apalagi kita pakai dalilnya lengkap lagi. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran yang datang dari Allah itu tidak pantas lagi untuk kita ragukan. Hadirin yang berbahagia, kepada saya dimintakan untuk membawakan tema suami istri, tanggung jawabnya terhadap anak dan keluarga. Ini temanya tema fikih munakahat. Kalau di kampus ini bisa 4 SKS. Di sini disuruh ngisi 15 menit. Ya tidak cukup. Terlalu banyak hal yang mau dibicarakan kalau temanya ini. Tapi baiklah, kita akan singgung sedikit karena memang pada dasarnya banyak kajian di masjid-masjid, di musola-musola, kajiannya itu rata-rata kajian fikih ibadah. Kalau pakai fikih munakahat itu amat jarang. Bahkan ketika kita membicarakan fikih munakahat pun kadang-kadang dialihkan ke fikih ibadah. Hadirin yang berbahagia, dalam bukunya Nasi Uluan menulis Tarbiyatul Aulad fil Islam, tebal bukunya. Kalau anak tarbiyah, kalau tidak punya sebenarnya mungkin karena agak mahal.
Dia menjelaskan banyak hal kewajiban-kewajiban kita, tanggung jawab kita sebagai orang tua yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan keluarga yang sukses hidup di dunia sampai ke akhirat. Barangkali dari tanggung jawab ini sudah kita lakukan. Sehingga banyak di antara kita mungkin juga termasuk keluarga yang sukses. Ini jadi kajian ini bukan menuduh, mengatakan bahwa kita yang hadir di sini tidak menjalankan ini. Bukan. Cuman kalau seandainya ada yang sudah, alhamdulillah. Kalau ada yang perlu ditingkatkan, ditingkatkan. Kalau ada yang belum, ayo kita coba sama-sama memperbaiki diri. Hadirin berbahagia. Tanggung jawab kita terhadap anak itu banyak. Di antaranya yang pertama kali, bahkan sebelum anak kita lahir, dan nikah suami istri. Saya masih ingat kenapa orang Yahudi ngejar Abdullah kemana-mana. Sebab Abdullah ini membawa gen, namanya gen Muhammad SAW. Bahkan dirayu untuk dinikahkan dengan orang Yahudi, diberikan kekuasaan, harta, tidak mau. Tapi setelah Abdullah nikah, dan dia nikah dengan Aminah, terjadilah hubungan suami istri, berpindahlah gen Abdullah kepada rahim Aminah. Abdullah ini tidak laku lagi sama orang Yahudi. Tidak laku lagi, tidak dikejar-kejar lagi. Kenapa? Gennya sudah ada di Aminah. Maksudnya apa? Ketika manusia di dalam kandungan, ada banyak hal yang harus kita lakukan. Kalau seandainya ada di antara kita yang sedang hamil hari ini patut diperhatikan. Pertama, kalau istri sedang hamil, yang namanya suami mesti jaga-jaga diri di luar. Jangan mentang-mentang istri lagi hamil, pintu terkunci, lalu pergi makan keluar. Atau mata kemana-mana. Betul, memang itu adalah saat-saat sensitif. Banyak orang yang cerai gara-gara ini. Karena tidak bisa mengelola suasana atau kondisi ketika istrinya sedang hamil. Karena banyak perangainya kalau ibu-ibu hamil. Banyak. Kalau suaminya tidak sabar, maka cekcok. Ada tempat saya hamil istri ini, baru aja nampak suaminya pulang, baru nampak dari jauh dia rindu, ketika terlihat dilempar dengan sandal. Suami mana yang sanggup untuk menahannya? Dilempar dengan sandal. Wow, baru marah-marah, akhirnya lari, akhirnya cerai. Rupanya karena hamil. Kalaulah dia tahu, kalaulah dia pernah ngaji di Darul Aman malam ini, tidak akan terjadi yang begini. Kan? Jadi banyak. Nah itu ditahan, sabar. Nah yang si istri harus banyak beribadah, harus banyak mendekatkan diri kepada Allah, harus banyak baca Quran. Bahkan oleh ulama disebutkan harus banyak berwudu. Ulama-ulama penting mengajarkan kepada kita kehidupan mereka. Ternyata rahasia ulama-ulama besar itu dilahirkan dari seorang ibu yang menjaga wudhunya ketika dia hamil. Tidak pernah putus wudhunya ketika dia hamil. Belum lagi Pak, baru digas aja sudah 7 menit ya. Baik, saya teruskan. Terlalu penting. Lahir anak, azankan. Jadi kalau ada yang Pak tak pandai azan, belajar azan.
Bukan masalahnya suaranya bagus atau tidak bagus. Kalau sini kan muazzinnya bagus. Jangan nanti istri kita lahir, panggil muazzin di masjid. Walaupun bagus suaranya. Kenapa? Karena suara azan itu tidak perlu bagus. Yang penting pelan sampai ke telinga. Kalau nanti ngazankan anak lalu sama seperti ngazankan azan di masjid, peka telinga anak. Ya kan? Pelan. Iqomahnya pun pelan. Itulah tauhid yang diajarkan pertama. Jadi disebutkan salah satu di antara jasa bapak terhadap anaknya yang selalu tidak diingat oleh anak adalah bapaklah orang yang pertama yang mengajarkan tauhid kepada anaknya melalui azan yang ia kumandang. Kalau enggak, mungkin di dalam tubuh kita ini setan aja isinya, jin aja isinya, ya. Karena diazankan itulah. Itu pun masih ada kata Nabi. Ada namanya korin di dalam tubuh kita, semua kita ada korin. Kalau dalam kita baca tafsir surah An-Nas itu semua manusia ada korin, di mana korin itu mengajak kita berbuat buruk. Lalu ditanya oleh sahabat kepada Nabi, wahai Nabi, apakah kamu juga punya korin? Ya. Lalu apakah ia mengajak juga engkau ke buat maksiat? Tidak. Kenapa? A'ani Rabbi. Allah telah menolongku. Sehingga korin yang ada dalam Nabi Muhammad tidak lagi mengajak kepada kemaksiatan. Sama halnya dengan orang-orang yang sudah membersihkan dirinya sebersih-bersihnya, menjadikan dirinya bagian dari orang-orang soleh, maka korin yang ada pada dirinya berputus asa. Bagaimana bapak tidak pernah putus sholat jamaah sholat 5 waktu. Itu saya kan tidak mau lagi ngajak gitu. Ah, udah capek. Capek ngajak untuk tidak sholat. Apa? Tidak pernah, tidak bisa. Itulah korin yang berputus asa. Dan Nabi itu korinnya putus asa sehingga tidak lagi. Nah, azan itu. Tahnik banyak. Memberikan nama, beri nama. Kalau tak paham, tanya sama orang, tanya, diskusi. Karena nama yang baik adalah doa buat anda. Ada KTP, walaupun tak apa, iya tak tidak. Nama setan. Nama setan. Ada lagi KTP namanya Tuhan. Jadi ngasih nama yang bagus. Kita cuma dilarang ngasih nama itu Allah Ar-Rahman, tak boleh. Itu khusus untuk Allah saja. Kalau ini pakai Abdullah, Abdurrahman. Nah, sebaik-baik nama kata Nabi dengan mengikutkan namanya Muhammad Bakir Zaidan, itu nama anak saya. Terus terakhir yang ingin saya sampaikan adalah beberapa hal yang harus dididik oleh kita sebagai orang tua. Saya melihat pentingnya pendidikan akidah untuk anak terus harus digalakkan. Nah, kalau begitu orang tua jangan apa? Jangan berhenti ngaji. Alhamdulillah saya lihat di sini ramai sholatnya. Itu artinya bagus. Tauhidnya lumayan bagus. Tapi jangan berhenti ngaji. Belajar tauhid senantiasa. Karena belajar tauhid ini seumur hidup. Yang kedua, belajar tentang akhlak. Kalau kita belajar tauhidnya bagus, kita akan mengajarkan anak tentang tauhid. Yang repotnya adalah anak ragu. Kadang-kadang sudah menjadikan orang tua sebagai Tuhan. Kalau enggak aku ngasih makan kau, enggak makan kau. Ini orang tua seperti ini sudah jadi Tuhan. Bahkan Allah katakan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang ngasih makanmu, orang tua dan mereka. Jadi tidak boleh kita bilang sama anak, kalau tidak aku, kalau tidak kami kasih kau makan, tak makan kau. Mati kau, tidak boleh. Itu melanggar tauhid. Akhlak. Akhlak itu kita dulu berakhlak. Baru anak kita ajarkan Tapi akhlak sekali lagi tak mau dia sekali jadi.
Sholat bisa kita belajar sesuai dengan syarat dan rukunnya. Tapi kalau akhlak, akhlak itu kita perlu perbaiki dari waktu ke waktu. Dan yang paling penting adalah kita menjelaskan kepada anak hukum dan ahkam Allah. Anak perlu belajar matematika, perlu belajar IPA, perlu lain sebagainya. Tapi kita perlu, sangat-sangat perlu mengajarkan hukum Allah. Sebab kalau mereka tidak belajar hukum Allah, repot. Contoh, kadang-kadang di SMP, di SMA, maaf, dia tidak belajar fikih munakahat. Pas kuliah, selesai mau kuliah, nak nikah anak nih. Tidak pernah belajar fikih munakahat, orang tuanya tidak pernah belajar fikih munakahat. Akhirnya apa? Dia nikah tanpa bekal apa-apa. Padahal kita belajar sholat dari kecil. Itu pun sholat kita tidak sempurna. Apalagi kalau nikah tanpa fikih munakahat. Jadi kita perlu belajar fikih munakahat. Nah, yang paling penting juga adalah di dalam Al-Quran tersebut. Salah satu di antara yang penting juga kita ajarkan adalah bagaimana fikih muamalah. Saya ingat kita selalu mengajarkan anak beli ini, beli itu, jajan ini, jajan itu. Tapi kita jarang seperti orang Cina. Bagaimana mengajarkan anak kita untuk berbisnis. Kita melihat bisnis itu adalah hubbud dunia. Ini yang salah dari kaum muslimin. Terlambat mengajarkan anak-anaknya fikih muamalah. Sehingga apa yang terjadi? Di kampus itu Pak, udah tua, untuk menghasilkan 1.000 rupiah aja susah. Sampai semester 6, tidak bisa menghasilkan 1.000 rupiah. Ini kenapa? Kesalahannya ada pendidikan di dalam keluarga. Anak kita harus ajarkan mereka berbisnis, belajar jualan, bukan hanya membeli, bukan hanya menjadi konsumen, tapi penjual. Saya alhamdulillah karena saya anak yatim, dari kecil saya harus belajar berbisnis, belajar jualan es, jualan jambu, jualan rambutan. Kecil-kecil sudah punya tabungan, alhamdulillah. Begitu ibunda saya mengajarkan pada saya. Dan akhirnya alhamdulillah mandiri. Ini tidak tamat jadi sarjana, tidak bisa apa-apa. Kerja, lamaran kerja sini, lamaran kerja sini, lamaran kerja sini, tak dapat. Akhirnya jadi pengangguran di rumah. Ini karena pendidikan kita yang salah. Kita perlu memberikan nafkah, tapi nafkah orang tua sebenarnya sudah terhenti kewajibannya ketika anak sudah balik. Balaghur rusda. Kalau anak sudah balik rusda artinya sekitar 17-an tahun, sebenarnya tidak ada lagi kewajiban nafkah dari orang tua. Yang ada adalah sunnah. Jadi hukumnya bukan wajib lagi. Itu kalau kalau kita ajarkanlah anak-anak kita itu fikih muamalah dari awal, dia sudah bisa mandiri, maka insya Allah kita akan terbebas daripada memberikan kewajiban nafkah kepada anak itu. Tetapi kena hari ini anak kita belum mampu, maka masih ada kewajiban itu. Dia dah tua, kita masih juga harus bekerja untuk anak. Padahal Islam mengajarkan tidaklah seperti itu sebenarnya. Bahwa kita ajarkan anak kita untuk bermuamalah supaya apa? Supaya nanti ketika kita sudah tua, kita sudah berhenti untuk memberikan nafkah. Kita lagi yang diberikan nafkah oleh anak-anak kita. Demikian saja. Mudah-mudahan ceramah saya yang singkat ini ada manfaatnya buat kita bersama. Sekali lagi saya tidak tahu karena saking banyaknya hal yang harus disampaikan, tidak tahu lagi mana fokusnya. Sehingga saya ambil sana, ambil sini sedikit-sedikit. Mudah-mudahan tidak mengecewakan Bapak Ibu dan bisa memberikan sedikit pencerahan bagi kita bersama bahwa kesalahan kita hari ini banyak diantaranya adalah kita tidak memahami bagaimana dan apa yang akan dididikkan untuk anak-anak kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.